Halo, selamat siang. Saya Maria Febiola Srianinda Buk dari kelas 11 IPA 1 absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian dari masalah konstekstual pada soal nomor 14 halaman 43. Di sebuah kantin, Ani dan kawan-kawan membayar tidak lebih dari 36.000 untuk 4 mangkok soto dan 6 gelas es teh yang dipesannya. Di kantin yang sama, Adi dan kawan-kawan membayar tidak lebih dari 56.000 untuk 8 mangkok soto dan 4 gelas es teh. Pertanyaannya, jika kita memesan 5 mangkok soto dan 3 gelas es teh di kantin tersebut, maksimum uang yang harus kita bayarkan sebesar? Untuk langkah pertama, kita permisalkan terlebih dahulu. Variabel X sebagai banyaknya mangkok soto dan variabel Y sebagai banyaknya gelas teh. Di sini saya menggunakan variabel X dan Y. Tapi bisa menggunakan variabel yang lainnya. Dari A sampai Z terserah. Seperti itu. Diketahui pada soal tersebut, Ani memesan 4 mangkok soto dan 6 gelas teh dan membayar tidak lebih dari 36.000. Aris memesan 8 mangkok soto dan 4 gelas teh dan membayar tidak lebih dari 56.000. Dari hasil tabel ini dan permisalan ini, kita buat menjadi model matematika. Model matematikanya menjadi 4X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 36.000, 8X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 56.000, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini termasuk fungsi kendala. Sekarang kita mencari fungsi objektifnya. Di dalam soal ini yang saya garisi, yang saya garis bawahi ini, diketahui yang dicari itu maksimum uang yang harus kita bayarkan untuk memesan 5 mangkok soto dan 3 gelas es teh. Jadi, fungsi objektifnya berarti memaksimumkan atau memaksimalkan. (5X ditambah 3Y) dari 5 mangkok soto ditambah 3 gelas teh. Sekarang kita mencari persamaan garisnya. Untuk persamaan yang pertama, 4X ditambah 6Y sama dengan 36.000. Kenapa di sini tandanya sama dengan, sedangkan di sini tandanya kurang dari sama dengan? Ketika mau mencari persamaan garis, kita ubah terlebih dahulu dari tanda pertidaksamaan ini menjadi sama dengan.
jika X-nya 0, maka Y-nya 6.000. Bagaimana bisa 6.000? 36.000 dibagi 6, hasilnya 6.000. Dan jika Y-nya 0, X-nya 9.000. Mengapa bisa 9.000? Karena 36.000 dibagi 4 sama dengan 9.000. Untuk persamaan yang kedua, 8X ditambah 4Y sama dengan 56.000. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 14.000. Mengapa demikian? Karena 56.000 dibagi 4 sama dengan 14.000. Dan jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 7.000. Mengapa demikian? 56.000 dibagi 8 sama dengan 7.000. Sekarang kita gambar grafiknya terlebih dahulu. Oke. Kita letakkan X-nya 0, Y-nya 6.000, X-nya 9.000, Y-nya 0. Di sini X-nya 0, Y-nya 14.000. Di sini X-nya 7.000, Y-nya 0. Oke. Setelah itu kita tarik garis. 0,6.000 ini kita tarik garis dengan 9.000,0 yang merupakan hasil dari persamaan yang pertama. Dan untuk 0,14.000 dan 7.000,0 kita juga tarik garis yang merupakan hasil dari persamaan yang kedua. Sekarang kita uji. Saya ingin mencari yang menguji yang bawah, bagian bawah. Karena saya menguji yang bagian bawah, saya menggunakan 0,0 dengan persamaan yang kedua ini. 8X ditambah 4Y sama dengan 56.000. 8, 0-nya dimasukkan dalam variabel X dan Y-nya. 8 dikali 0 ditambah 6 dikali 0 kurang dari sama dengan 56.000. Hasilnya 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 56.000. 0 kurang dari sama dengan 56.000 itu benar. Oke. Benar. Maka daerah yang bawah ini benar, berarti dia bersih. Berarti yang salah kita coret atau kita arsir juga bisa. Oke. Untuk persamaan yang ketiga, X sama dengan 0. X sama dengan 0 ini sama dengan Y. Oke. Dicari di sini X lebih besar sama dengan 0. Berarti X harus lebih besar sama dengan 0.
angka yang lebih besar itu di sebelah kanan, berarti kiri yang dicoret. Oke. Dan yang keempat, Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 tuh sama sebagai X. Oke. Dalam model matematikanya itu Y lebih besar sama dengan 0. Berarti dalam grafik ini angka yang menunjukkan lebih besar itu ke atas, sedangkan yang lebih kecil itu ke bawah. Berarti yang daerah bawah ini kita coret. Kita coret. Sudah. Untuk mencari titik tengahnya ini, kita eliminasi terlebih dulu. Abaikan jawaban yang sudah ada di sini. Oke. Kita eliminasi dari persamaan 1 dan 2. Kita samakan terlebih dahulu. Kita kalikan 2 untuk persamaan 1 sehingga hasilnya menjadi 8X ditambah 12Y kurang dari sama dengan 72.000. Kita kurangi dengan persamaan kedua, yaitu 8X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 56.000. Kenapa tandanya dikurangi? Jika tandanya sama, itu kita kurangi, dan jika tandanya berbeda kita tambah gitu. Di sini saya menghilangkan variabel X-nya, tinggal Y. 12Y dikurangi 4Y sama dengan 8Y. 72.000 dikurangi 56.000 menjadi 16.000. Berarti Y adalah 2.000. Mengapa bisa 2.000? 16.000 dibagi 8 sama dengan 2.000. Di sini kita cari X-nya. Y kan sudah diketahui dari sini, yaitu 2.000. Dan kita untuk mencari X-nya, kita menggunakan persamaan pertama. 4X ditambah 6Y sama dengan 36.000. Hasil dari Y nanti ini kita masukkan ke dalam angka yang ada variabel Y-nya. Menjadi 4X ditambah 6 dikali 2.000 sama dengan 36.000. 4X ditambah 6 kali 2.000 sama dengan 12.000 sama dengan 36.000. 4X 12.000-nya ini pindah ruas sehingga tandanya menjadi negatif. 4X sama dengan 36.000 dikurangi 12.000. 4X sama dengan 24.000. X sama dengan 6.000. Mengapa bisa 6.000? 24.000 dibagi 4 sama dengan 6.000. Jadi titiknya X-nya ketemu 6.000, Y-nya ketemu 2.000. Kita tulis dalam sini. Langsung pada substitusinya. Kita
Kita akan pecahkan masalahnya di sini. Fungsi objektifnya tadi 5x ditambah 3y. Oke, kita hitung dulu untuk titik 0,6000 sama dengan 5 dikali 0 ditambah 3 dikali 6000, hasilnya 18.000. Kenapa bisa demikian? Yang x dimasukkan ke dalam angka yang ada variabel x-nya. Sedangkan yang y dimasukkan ke dalam angka yang ada variabel y-nya. Oke, langsung pada titik 6000 dan 2000. Di sini diketahui x-nya 6000 dan y-nya 2000. Tinggal kita masukkan saja. 5 dikali 6000 ditambah 3 dikali 2000. 5 dikali 6000, 30.000. Ditambah 3 dikali 2000 adalah 6000. Hasilnya 36.000. Dan untuk titik 7000,0 kita masukkan juga sama seperti yang lainnya. 5 dikali 7000 ditambah 3 dikali 0, hasilnya 30.000. Jadi maksimum uang yang harus kita bayar untuk memesan 5 mangkok soto dan 3 gelas teh adalah 36.000. Mengapa? Karena di sini kita mencari nilai maksimum. Jadi kita mencari nilai yang paling besar. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata saya atau apapun itu mohon dimaafkan. Terima kasih.